Robin Gosens, ex-Inter Milan kembali unjuk gigi di Liga Italia Serie A bersama Fiorentina. Robin Gosens, ex-Inter Milan yang kembali unjuk gigi di Liga Italia Serie A, gacor saat debut untuk Fiorentina. Laga pekan ketiga Liga Italia Serie A menyisakan cerita unik yang dialami wingback Fiorentina, Robin Gosens. Pemain asal Jerman tersebut baru didatangkan Fiorentina beberapa jam sebelum kick-off melawan AC Monza di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 1 September 2024. Mulanya, kembali ke Serie A sama sekali tak terpikir dalam benak Robin Gosens. Sejak dilepas Inter Milan pada bursa transfer musim panas tahun lalu, Robin Gosens telah menjadi tumpuan klub Jerman, Union Berlin di Bundesliga. Tetapi, takdir tak ada yang pernah tahu, 3 jam sebelum kick-off Union Berlin kontra ST Pauli, Robin Gosens mendapat panggilan telepon dari klub Liga Italia, Fiorentina. Panggilan telepon itu yang membuat takdirnya memang berada di tanah Italia, sehingga Robin Gosens segera membereskan barang-barangnya dan bertolak ke Firenze. Tiba di Fiorentina, Gosens tak memiliki waktu untuk berlatih dengan tim besutan Raffaele Palladino. Wingback 30 tahun itu disibukkan dengan penandatanganan kesepakatan transfer dan foto-foto perkenalannya sebagai pemain anyar La Viola. Mantan pemain Inter Milan ini didatangkan Fiorentina dengan status pinjaman berbayar 500.000 euro di akhir musim nanti. Fiorentina bisa menghidupkan opsi hak beli seharga 7,5 juta euro yang menjadi kewajiban dengan syarat tujuan tertentu untuk mempermanenkan Robin Gosens. Pelatih Fiorentina, Raffaele Palladino menaruh kepercayaan pada Robin Gosens, dan langsung memintanya bermain di laga melawan AC Monza. Tak tanggung-tanggung, ex-pemain Atalanta dan timnas Jerman ini langsung menjadi starter di skuad Fiorentina. Kehadiran Robin Gosens membuat Raffaele Palladino nyaman dengan formasi 3-4-2-1. Kondisi semakin membaik, Buchanan kembali ke kamp latihan Inter Milan. Inter Milan mendapat berita positif mengenai pemulihan cedera bek sayap mereka, Tajon Buchanan. Kondisi pemain asal Kanada tersebut mengalami peningkatan setelah mengalami cedera serius. Menurut Skinter News, Buchanan telah kembali ke kamp latihan Inter, di mana ia melakukan sesi latihan ringan pada hari Senin dan Selasa. Tajon Buchanan telah absen sejak Copa America 2024 karena mengalami patah tulang tibia saat persiapan pertandingan perempat final Kanada melawan Venezuela. Setelah menjalani operasi pada bulan Juli, pemain berusia 25 tahun tersebut seharusnya absen hingga paruh kedua musim 2024-25. Namun, Buchanan sangat ingin kembali ke lapangan lebih cepat. Cedera Buchanan telah mempersempit pilihan Simone Inzaghi di sisi sayap. Dia sejatinya menjadi aset yang sangat berharga bagi pelatih karena mampu bermain di kedua sisi sayap. Dengan absennya bek serbaguna tersebut, maka Inzaghi harus mengandalkan Carlos Augusto sebagai opsi alternatif bagi Federico Di Marco di sisi kiri. Namun, pemulihan cepat Buchanan akan sangat penting bagi Inter menjelang jadwal pertandingan yang padat. Dengan format Liga Champions yang baru, maka Inzaghi akan membutuhkan semua pemainnya. Inter bertekad mempertahankan gelar Serie A. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tampil mengesankan di Liga Champions musim ini setelah tersingkir lebih awal pada musim lalu. Dibekukan Napoli, Victor Osimhen merapat ke Galatasaray. Victor Osimhen bersiap meninggalkan Napoli demi mendapat kesempatan bermain. Galatasaray siap menampung penyerang Nigeria tersebut. Dirangkum dari berbagai sumber seperti Sky Sport Italia, RMC Sport, hingga Fabrizio Romano, Napoli bersedia melepas Osimhen ke Turki dengan status pinjaman selama semusim. Sebagian besar gaji akan ditanggung Galatasaray. Kini raksasa Turki itu tinggal menyelesaikan detail kesepakatan dengan Osimhen sebelum striker 25 tahun itu pergi ke Istanbul untuk menyelesaikan transfer ini. Penerbangan untuknya sudah disiapkan. Kepindahan ke Galatasaray sebetulnya bukan opsi utama Osimhen, namun kini ia minim pilihan. Bursa transfer di 5 liga utama Eropa sudah ditutup sejak 30 Agustus, sementara di Turki masih buka hingga 18 September mendatang. Meski begitu, transfer ini harus segera diselesaikan dalam paling lambat 3 September agar Osimhen bisa didaftarkan ke Liga Eropa. Tanggal tersebut merupakan tenggat waktu pendaftaran pemain. Osimhen tak masuk ke dalam skuad Antonio Conte karena sudah memutuskan ingin pindah di musim panas ini. Napoli sendiri sudah merekrut Romelu Lukaku sebagai penggantinya. Ia sempat menjadi topik hangat jelang penutupan bursa transfer di 5 liga besar Eropa pada akhir Agustus lalu. Ia hampir bergabung dengan Chelsea, namun akhirnya batal karena tidak bersedia menerima pemotongan gaji signifikan. Selain The Blues, tawaran dari ahli juga mampir ke meja Napoli. Osimhen pun tak masalah jika harus pergi ke Arab Saudi, namun pada akhirnya negosiasi kolaps karena tak menemukan kesepakatan soal nilai transfer. Liga Turki kerap menjadi destinasi pelarian bagi para pemain yang sulit mendapat klub baru hingga bursa transfer di liga-liga besar Eropa tutup.
Kualitas liga yang baik serta dukungan supporter fanatik menjadi daya tarik tersendiri. Deal. AS Roma kontrak Mats Hummels dan akan lakukan tes medis. AS Roma tampaknya telah mengamankan tambahan penting untuk lini belakang mereka dengan berhasil mencapai kesepakatan untuk merekrut Mats Hummels, bek veteran asal Jerman. Kesepakatan ini terjadi setelah Chris Smalling, bek andalan Roma sebelumnya, memutuskan untuk hijrah ke Al-Faiha, klub dari Arab Saudi. Dengan hengkangnya Smalling, manajemen Roma bergerak cepat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mendatangkan Hummels. Mats Hummels, yang kini berusia 35 tahun, adalah pemain berstatus agen bebas setelah kontraknya dengan Borussia Dortmund berakhir pada bursa transfer musim panas ini. Dia adalah sosok yang berpengalaman dengan segudang prestasi, termasuk peran kunci yang dia mainkan saat membawa Dortmund ke final Liga Champions. Meskipun akhirnya kalah di final tersebut melawan Madrid, kontrak yang ditawarkan AS Roma kepada Hummels berdurasi 1 tahun, sesuai dengan permintaan sang pemain. Direktur Olahraga Roma, Florent Gisolfi, bersama dengan agen Hummels, menyelesaikan rincian akhir kesepakatan ini pada malam hari sebelum pengumuman resmi. Pemain Jerman ini dijadwalkan tiba di Roma pada hari Rabu, 4 September, pukul 12 siang waktu setempat, untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan klub barunya. Keputusan Roma untuk merekrut Hummels bukanlah tanpa alasan. Dengan pengalaman yang dimiliki Hummels, dia diharapkan mampu memberikan stabilitas dan kepemimpinan di lini belakang tim Giallorossi. Kehadiran Hummels juga menjadi langkah taktis yang cerdas dari Roma setelah mereka merekrut Mario Hermoso, bek asal Spanyol. Kombinasi antara Hummels dan Hermoso diharapkan mampu membawa Roma menjadi kekuatan yang lebih solid di kompetisi Serie A musim ini. Milan batalkan rencana rekrut Adrien Rabiot, Benacer tetap bertahan. AC Milan telah mengakhiri upaya untuk mendatangkan mantan gelandang Juventus, Adrien Rabiot, setelah jendela transfer musim panas resmi ditutup. Keputusan ini juga memastikan Ismail Benacer akan tetap bersama Rossoneri meski sempat santer dikabarkan akan hengkang. Menjelang akhir bursa transfer musim panas, AC Milan sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan Adrien Rabiot ke San Siro. Namun, rencana ini tergantung pada kemungkinan penjualan Ismail Benacer, yang sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Olympique de Marseille dan Liga Pro Saudi. Namun, karena Benacer tidak jadi pindah, terutama setelah jendela transfer Liga Pro Saudi ditutup pada 2 September, Milan memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan Rabiot. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan bahkan telah menawari Rabiot kesepakatan yang menguntungkan, tetapi keputusannya sekarang sudah final. Benacer, yang merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Milan dengan bayaran sekitar 4 juta euro per musim, akan tetap menjadi bagian dari skuad Paulo Fonseca. Meski begitu, ia harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting line-up, mengingat persaingan yang ketat di lini tengah Milan. Selain itu, pelatih Fonseca juga sudah memutuskan untuk memasukkan Benacer ke dalam skuad Liga Champions. Berdasarkan laporan terbaru, Benacer lebih dipilih daripada Luka Jovic, yang sudah kehilangan posisinya di skuad Liga Champions setelah kedatangan Tammy Abraham pada hari terakhir bursa transfer. Keputusan AC Milan untuk mempertahankan Benacer dan membatalkan pengejaran terhadap Rabiot menunjukkan fokus klub untuk menjaga stabilitas tim di tengah kompetisi yang semakin ketat. Benacer kini memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya dan menjadi pilar penting bagi Rossoneri di musim ini. Frattesi berpotensi hengkang tahun depan, Inter Milan mulai incar calon penggantinya. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi dikabarkan bisa hengkang pada jendela transfer musim panas tahun depan karena ingin mendapatkan posisi utama. Seperti diketahui, musim perdana Frattesi di Inter berakhir dengan kesuksesan memenangkan Scudetto. Selain itu, ia juga memainkan peran penting bagi perjalanan Inter memenangkan gelar Serie A musim lalu meski sebagian besar ia tampil sebagai pemain pengganti. Mantan gelandang Sassuolo ini bahkan membukukan 8 gol dan 7 assist di semua ajang. Dia juga seringkali terbukti menentukan sebagai pemecah kebuntuan, namun, merupakan hal yang normal bagi seorang pesepak bola untuk selalu ingin bermain. Dan Frattesi juga tidak kebal terhadap hasrat ini. Selama musim panas tahun ini telah muncul beberapa rumor yang menyatakan bahwa ia tidak puas dengan statusnya saat ini sebagai pemain pelapis dan telah digoda oleh tim lain, sesuatu yang langsung dibantah oleh manajemen Nerazzurri. Namun, menurut Mundo Deportivo via FC Inter 1908, bahwa Nerazzurri tidak ingin lengah menyangkut situasi Frattesi, dan telah memulai mencari kemungkinan penggantinya sebagai langkah antisipasi jika Frattesi memutuskan pergi pada musim panas mendatang. Kini Inter sudah mengidentifikasi satu nama sebagai calon penggantinya, yakni Pablo Barrios dari Atletico Madrid. Direktur Inter, Piero Ausilio sangat menyukai gelandang asal Spanyol berusia 21 tahun tersebut.
Namun, Atletico telah memagarinya dengan memasukkan klausul pelepasan dalam kontraknya senilai lebih dari 100 juta euro, itu menjadi kendala utama bagi Inter. Namun mereka yakin dapat menemukan solusi jika memutuskan untuk merekrutnya sebagai pengganti Frattesi.